Saya sedang berada di daerah Karanganyar di Pale, teman-teman. Menanam sayur mayur atau palawija masuk cabai ataupun tomat, timun dan lain-lain. Sudah terbiasa dilakukan oleh para petani di sini itu ketika musim kemarau tiba ya. Tapi kalau di musim penghujan biasanya petani di daerah sini itu menanami dengan padi ya, teman-teman. Nah, di sini para petani juga kelihatannya atau memang sudah berpengalaman ya di bidang pertanian palawija seperti menanam cabai, tomat, mentimun dan lain-lain gitu ya. Nah, cuman kalau di daerah sini ketika di musim hujan ini biasanya dibongkar dan ditanami padi ya. Nah, kalau di musim terang baru ditanami palawija karena di sini tuh tidak ada irigasi gitu, teman-teman, alias lahannya itu tak ada hujan. Nah, juga yang jadi keluhan para petani di daerah sini dan termasuk di mungkin seluruh Indonesia ya, sekarang itu harganya sayuran itu sedang kurang bersahabat ya, teman-teman, alias tidak baik-baik saja tuh para petani. Banyak yang mengeluhkan ya. Karena apa? Karena harganya itu murah banget ya, teman-teman. Bukan satu jenis saja, tapi ini hampir seluruh ya. Seperti tomat, cabai, cesin itu. Yang paling parah kemarin itu harga cesin, teman-teman. Di daerah Bunton sana itu ada para petani yang mengeluhkan ya. Ketika bertemu dengan saya, dia bercerita itu lahan sekitar 1,5 hektar, dia itu hasil panennya itu digratiskan itu kepada orang-orang siapa saja yang mau, silahkan, tidak dia jual. Karena apa? Karena harganya murah dan juga hasilnya juga kurang bagus ya, tentunya ya, karena tidak dirumat, tidak dirawat secara maksimal. Karena secara kalkulasi tidak seimbang. Kalau misalkan dirawat secara maksimal, karena tidak masuk di akal gitu, nggak ketemu akal. Contohnya itu pengeluaran antara pestisida dengan harga jualnya nanti itu tidak ketemu, atau kemungkinan tidak balik modal. Akhirnya petani itu malas-malasan gitu ya, dan akhirnya kurang bagus di harga yang murah, dan akhirnya pun para petani lebih baik menggratiskan gitu, atau untuk pakan hewan gitu ya, teman-teman. Nah, di sini ya harga cesin itu kemarin sampai itu titik terendahnya itu di harga Rp500 gitu ya per kilo ya, teman-teman. Ya, saya bilang per kilo. Dan juga harga tomat juga saya pernah ngalami kemarin, itu harganya itu 1 kilo tuh dihargain Rp1.000 gitu per kilo. Coba bayangkan, tomat itu kan perawatannya juga lumayan, modalnya itu dari mulai pupuk, harga pestisida dan lain-lain, belum tenaganya itu memang banyak gitu ya kalau dikalkulasikan. Tapi ketika panen harganya itu murah banget, itu 1.000. Jadi saya pernah itu hampir 1 karung saja paling mendapatkan uang berapa, 30.000 atau berapa ribu gitu ya. Jadi tidak sesuai gitu. Nah, disinilah para petani akhirnya ngeluh gitu ya. Itu yang saya alami ya kemarin ya, teman-teman. Dan termasuk di sini juga cabai juga sempat kemarin naik sebentar, terus sekarang tuh murah lagi gitu ya. Nah, karena di sini ternyata penyebabnya apa? Penyebabnya itu karena sekarang itu di bulan musim terang gitu ya. Sekarang itu kan di bulan Agustus. Jadi di bulan ini tuh sedang terang-terangnya gitu, belum ada hujan, dan akhirnya para petani beramai-ramai, terutama petani musiman itu yang tadinya ditanami padi di sini tuh hampir semuanya itu mayoritas menanam sayur mayur atau palawija, teman-teman. Dan hukum pasar pun ya berlaku, ketika barang melimpah, pembelinya kurang, akhirnya harga mau tidak mau harus turun gitu ya, teman-teman. Nah, ini hampir seluruh ya. Jadi yang dikeluhkan para petani itu begitu, teman-teman. Nah, terus solusinya bagaimana? Nah, solusinya tidak lain dan tidak bukan adalah ya sabar ya, teman-teman ya. Sabar dan berdoa. Kalau kita menghadapi situasi seperti ini, kita terus saja harusnya telaten, di rumah saja. Cuman dari segi pupuk ataupun pestisida dan lain-lain itu kita kurangi saja itu ya, ala kadarnya gitu ya. Nah, dan juga jangan kapok ya. Jangan kapok. Jadi ketika kita dihadapkan dengan harga yang murah, kita tuh jangan kapok, besok nanam lagi. Jadi misalnya kita sekarang tuh nanam cesin nih, nah nanam cesin atau tomat di harga misalkan harga murah, harga 1.000, kita tuh nanam aja, nggak apa-apa. Nah, ketika kita nanam, nah siapa tahu bulan besok atau misalkan panenan yang akan datang itu kita tuh mendapatkan di harga yang kisaran tinggi gitu ya, teman-teman gitu. Nah, justru kalau petani yang sudah berpengalaman ya, ada yang menggunakan trik ketika harga murah malah nanam gitu ya. Karena apa?
Karena ketika di harga murah itu biasanya orang-orang malas pada nanam gitu, karena mungkin efek dari trauma atau bagaimana, jadi ngedon gitu mentalnya. Nah, ketika di situasi seperti itu kita nanam, biasanya nanti ketika kita panen kan sudah habis tuh masa panen yang lainnya itu. Nah, kita biasanya menemukan harga yang bagus biasanya gitu teman-teman. Itu pengalaman para petani senior gitu, atau yang saya juga pernah alami gitu teman-teman. Jadi gitu. Jadi solusinya tiada lain dan tidak bukan, hanya bersabar dan juga jangan putus asa, dan jangan lupa selalu berdoa ya teman-teman, karena sabar itu segala kunci semua cita-cita lah ya teman-teman. Dan juga perlu saya tambahkan lagi ya teman-teman, ketika di bulan Agustus ini kalau bisa kita itu nanam ya teman-teman, atau mulai menanam atau menyemai ya. Nah, biasanya harga tomat ataupun cabai itu harga tingginya itu di bulan Desember atau Januari ya. Jadi alangkah bagusnya itu kalau bisa, kalau lahannya tidak kena banjir gitu ya teman-teman, karena sebentar lagi itu musim penghujan ya. Jadi kita itu mulai nanam, dan insya Allah atau mudah-mudahan ini ketika kita panen itu sekitar bulan Desember atau Januari. Nah, di situ biasanya harga sayuran itu sedang tinggi-tingginya ya teman-teman. Nah, biasanya kalau di musim penghujan biasanya sayuran itu melambung gitu ya teman-teman, karena faktornya itu mungkin banyak penyebab kan. Salah satunya mungkin dari petani lokal pun yang biasa menanam padi mungkin kembali menanam padi, dan juga misalkan dari segi tanaman pun juga agak sulit memang kalau di musim hujan itu, dengan faktor jamur dan penyakitnya biasanya teman-teman itu yang kendala di musim hujan. Jadi saya ingatkan, kalau di musim terang nih yang banyak menyerang itu hama ya, biasanya hama. Meskipun di musim hujan juga bukan berarti tidak ada hama ya, tetap di musim hujan juga hama ada, cuman tidak terlalu gitu, tidak seperti di musim kemarau seperti ini. Kalau musim kemarau seperti ini hama yang menyerang. Kalau jamur ataupun penyakit itu biasanya berkurang itu, karena mungkin faktor dari terik panasnya itu matahari ya, jadi jamur dan penyakitnya pada mati. Kalau hama itu biasanya di musim terang ini sedang gencar-gencarnya menyerang teman-teman. Nah, kalau di musim hujan bentar lagi, maka kita harus persiapkan fungisida ya, atau bakterisida juga perlu itu ya teman-teman. Jadi supaya tanaman kita itu bagus ya. Yang penting kita itu maksimalkan ikhtiar kita ya, ikhtiar atau berusaha ya, dan juga jangan lupa berdoa gitu teman-teman. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan. Terima kasih bagi Anda yang sudah mampir ke channel kami ini ya teman-teman. Semoga sukses selalu untuk para teman-teman semua. Salam petani sukses ya, dan tetap semangat ya teman-teman.